Selamat datang. Pada kali ini, Laman Edukasi akan memberikan latihan soal PTS atau STS atau UTS mata pelajaran fisika ya, kelas 10 SMA atau MA semester 1 kurikulum merdeka beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya bagian deskripsi. Dan mari kita mulai latihan. Seorang siswa menunggu bis selama 30 menit. Nah, dari pernyataan tersebut yang menyatakan satuan adalah A. Siswa, B. Bus, C. 30, D. Menit, E. 30 menit. Maka jawaban yang benar adalah D ya, menit. Menit merupakan yang menyatakan satuan. Pernyataan berikut ini yang benar tentang ilmu fisika adalah A. Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, B. Ilmu yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam, C. Ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahan yang menyertainya, D. Ilmu yang mempelajari kehidupan di muka bumi, E. Ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Maka jawaban yang benar adalah B. Ilmu yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Hakikat fisika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Produk sikap ketelitian, B. Produk konsep sikap, C. Produk konsep proses, D. Produk proses nilai, E. Produk sikap proses. Maka jawaban yang benar adalah E ya, yaitu produk sikap proses jawabannya. Kita lanjut. Air laut mengandung natrium klorida. Pernyataan tersebut merupakan produk fisika kategori A. Konsep, B. Hukum, C. Fakta, D. Rumus, E. Teori. Maka jawaban yang benar adalah C ya, fakta jawabannya. Pemikiran para ilmuwan yang bergerak dalam bidang fisika menggambarkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran mereka yang besar. Nah, pernyataan tersebut merupakan pengertian fisika sebagai A. Produk, B. Variabel, C. Proses, D. Hipotesis, E. Sikap. Maka jawaban yang benar adalah E ya, jawabannya sikap ya jawabannya.
Besaran-besaran berikut ini yang tidak termasuk besaran turunan adalah A. Massa jenis, B. Momentum, C. Jumlah zat, D. Tekanan, E. Usaha. Maka jawaban yang benar adalah C ya, jumlah zat jawabannya. Besaran-besaran berikut ini yang semuanya bukan besaran turunan adalah A. Usaha, massa jenis, dan suhu, B. Daya, gaya, dan intensitas cahaya, C. Luas, panjang, dan volume, D. Kuat arus listrik, suhu, dan waktu, E. Usaha, daya, dan gaya. Maka jawaban yang benar adalah D ya, kuat arus listrik, suhu, dan waktu jawabannya. Besaran-besaran berikut ini yang tidak termasuk besaran pokok adalah A. Panjang, B. Massa, C. Waktu, D. Suhu, E. Muatan listrik. Maka jawaban yang benar adalah E ya, muatan listrik jawabannya. E jawabannya, muatan listrik. Dari sistem besaran berikut ini, yang termasuk besaran pokok dalam sistem SI adalah A. Berat, B. Muatan listrik, C. Volume, D. Suhu, E. Kecepatan. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu suhu jawabannya. Satuan berat dalam SI adalah A. Kilogram, B. Kilogram meter per second, C. Kilogram meter per second kuadrat, C. Kilogram meter kuadrat per second, E. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Maka jawaban yang benar adalah C ya, kilogram per meter second kuadrat jawabannya. Berikut langkah-langkah dalam menyusun laporan ilmiah. 1. Pembahasan, 2. Pendahuluan, 3. Kajian pustaka, 4. Metode penelitian. Oke, urutan langkah dalam menyusun laporan ilmiah yang benar adalah A. 2, 1, 3, 4, B. 2, 1, 4, 3, C. 2, 3, 1, 4, D. 2, 4, 1, 3, E. 2, 3, 4, 1. Maka jawaban yang benar adalah E ya, 2, 3, 4, 1. 2-nya pendahuluan, 3 kajian pustaka, 4 metode penelitian, 1-nya pembahasan.
Oke, kita lanjut. Jika terkena tumpahan bahan kimia, tindakan yang harus dilakukan adalah A. Dilap sampai kering, B. Dikompres dengan air es, C. Dibasuh dengan air mengalir, D. Dibasuh dengan air garam, E. Dibalut dengan perban. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, dibasuh dengan air mengalir. Yang termasuk besaran pokok kecuali A. Panjang, B. Waktu, C. Gaya, D. Arus listrik, E. Massa. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, gaya jawabannya. Yang termasuk besaran turunan kecuali ya, A. Kecepatan, B. Gaya, C. Suhu, D. Massa jenis, E. Luas. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, kecepatan jawabannya. Alat untuk mengukur besaran pokok panjang yaitu kecuali A. Mistar, B. Jangka sorong, C. Mikrometer sekrup, D. Termometer, E. Semua jawabannya benar. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, termometer jawabannya. Menurut Badan Penerbangan dan Antariksa, gerhana matahari hibrid pada tahun 2049 akan dimulai dan diakhiri dengan gerhana matahari cincin dan memuncak dalam bentuk gerhana matahari total. Nah, cabang fisika yang mempelajari fenomena seperti wacana di atas adalah A. Fisika modern, B. Geofisika, C. Fisika mekanika, D. Fisika kuantum, E. Astronomi. Maka jawaban yang benar adalah E. Astronomi jawabannya. Ruang lingkup fisika secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika modern berkembang pada mulai abad ke-20 sejak ditemukannya A. Listrik dan magnet, B. Optika dan gelombang, C. Teori relativitas dan radioaktivitas, D. Kalor dan bunyi, E. Termodinamika dan teori relativitas. Maka jawaban yang benar adalah C. Teori relativitas dan radioaktivitas. Penerapan ilmu fisika dalam bidang industri adalah A. Penemuan berbagai jenis mesin,
semisal mesin diesel atau mesin bensin untuk memudahkan proses produksi. B. Gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan pada telepon genggam. C. Fiber optik untuk jaringan internet. D. Penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir. E. Penggunaan sel surya sebagai energi alternatif. Maka jawaban yang benar adalah A ya. Penemuan berbagai jenis mesin, semisal mesin diesel atau mesin bensin, untuk memudahkan proses produksi. Berikut ini yang bukan merupakan sikap yang diharapkan dari seorang ilmuwan adalah: A. Berusaha keras. B. Menghargai pendapat orang lain. C. Jujur dan terbuka. D. Langsung melompat ke kesimpulan. E. Teliti dalam mencatat pengamatan dan penemuan. Maka jawaban yang benar adalah D. Langsung melompat ke kesimpulan. Data yang diperoleh dengan menggunakan alat indera tanpa menggunakan alat ukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka disebut data. A. Primer. B. Kuantitatif. C. Sekunder. D. Matematis. E. Kualitatif. Maka jawaban yang benar adalah E ya, kualitatif jawabannya. Di data kualitatif yaitu ya, data yang diperoleh dengan menggunakan alat indera tanpa menggunakan alat ukur yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Itu ya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan PTS mata pelajaran lainnya silahkan cek di deskripsi ya. Di situ linknya sudah ada. Dan sampai jumpa.